Orang yang amanat dikhianati, para pengkhianat malah dikasih amanah. Sekarang sudah booming di medsos, Pak. Siapa pengkhianat bangsa itu? Siapa yang memberi jalan Cina-Cina itu dominan di negeri kita? Siapa yang diizinkan membuat bandara swasta itu? Kebijakan sopo iki? Yang meresmikan sopo iki? Nggak ngaku iki? Coba gitu masih ngelak saja, dan masih ada yang mendukung. Hebat. Dan kita sekarang ini lagi bertemu dengan tahun-tahun penuh kebohongan. Manusia berotak dajjal, berhati iblis, bernafsu binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat memulai aktivitas kita dengan memprioritaskan melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan Nidaur Rahman yang ke-44. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk diperintahkan mentaati Allah dan Rasul. Pengertian taat secara istilah berarti menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Persis seperti himbauan para khotib setiap Jumat sebagai rukun khutbah, yaitu mengajak untuk bertakwa, taat ya. Nah, sepatutnya manusia menjadi makhluk yang taat karena sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dengan kata lain, menunjukkan syukur dengan segala konsekuensinya itu sudah termasuk bagian dari taat atau takwa. Manusia juga diberi akal budi untuk berpikir dan menggali ilmu pengetahuan, di samping diberi nafsu agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Nah, anugerah-anugerah inilah yang melatar belakangi mengapa manusia harus taat kepada Allah. Nah, apalagi yang dipanggil itu orang beriman. Manusia juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada umat manusia jika tidak mau taat kepadanya. Allah akan memberikan siksa yang amat pedih bagi orang yang berbuat dosa, maksiat, dan mungkar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sikap taat kepada Allah. Nah, narasi pengantar kajian pagi ini mengambil dari surat Al-Anfal 20:21.
Nah, menarik Bapak Ibu ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita analisis dari teori dualitas, orang beriman itu tidak mungkin sekaligus jadi orang munafik, karena orang munafik juga tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Nah, karena itu keimanan seseorang itu harus ditandai dengan ketaatan mutlak, baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Orang beriman tidak boleh berada di wilayah abal-abal, mudzabdzabin, seperti perilakunya orang munafik itu. Ya. Dalam ayat 21 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Anfal 22 lanjutannya itu, inna syarrad dawab bi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli, yaitu la yasmaun tadi itu, yang tidak mau mengerti apapun, ya, atau tidak mau berpikir. Nah, maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, ya, menuturkan dan memahami kebenaran. Ya. Kebenaran itu sebenarnya sudah ada, Pak. Tinggal respon orang beriman itu bagaimana? Responnya kuat, lemah, atau sedang. Karena itu orang beriman itu tidak ada kata lain kecuali wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina, sami'na wa ata'na. Nah, lanjutannya, kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Jadi hampir sama dengan orang kafir, Pak. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dinasihati dengan cara apapun, orang munafik itu ya begitu itu. Jadi selalu berpaling dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diketahui. Nah, kalau kita sarikan, makna ayat ini adalah bahwa taat itu patuh, yakni mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Penurut adalah menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Tunduk terhadap qada dan qadar yang datangnya dari Allah, seperti kita tunduk melaksanakan segala bentuk ibadah yang diperintahkan Allah, menjalani hidup sesuai hukum dan kehendaknya. Mengapa hal ini harus muncul? Karena manusia itu makhluk
Manusia itu ciptaan Allah. Apapun yang dialami oleh manusia itu atas irodahnya Allah. Dan irodahnya Allah itu mesti bagus. Irodahnya Allah itu mesti memberikan manfaat, maslahah, kebaikan dunia akhirat. Nah, hanya manusia saja yang menilai irodahnya Allah itu yang tidak adil, yang diskriminasi. Karena apa? Kepentingannya tidak terpenuhi, sehingga Allah pun disuudoni gitu ya. Maka siapapun kalau kepentingannya enggak terpenuhi itu biasanya ngambul ya. Tahu ngambul ya? Ngambul itu ya pore, ya gak karu-karuan, gelondong barang itu loh itu. Itulah manusia. Karena itu iman dan taat ini harus selalu bersama-sama. Nah, sekarang makna ayat satu-satu gimana? Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya ambil surat Al-A'raf 156 bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak ya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang taat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi orang yang taat akan dikaruniai rahmat, orang yang taat akan diberi berbagai macam fasilitas ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang atau hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dalam surat Al-A'raf 158, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu, lengkap perintah Allah ini untuk mentaati Allah dan Rasul. Sampai Rasul sendiri diutus Allah untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa diri beliau itu adalah utusan Allah. Namun demikian, tidak semua orang dengan serta-merta menerima kehadiran utusan Allah ini. Buktinya apa? Di Mekah saja banyak yang nolak. Nolaknya itu bukan karena Rasul itu tidak benar. Nolaknya itu karena lebih dulu menerima kesesatan daripada kebenaran. Nah, manusia itu kalau lebih dulu menerima kesesatan, lama-lama kesesatan itu dianggap sebagai kebenaran. Maka ketika kebenaran datang ditolak, dianggap ini kesesatan. Sehingga pandangan manusia bolak-balik gitu. Yang sesat dianggap benar, yang benar dianggap sesat. Karena apa? Manusia lebih dulu tahu tentang kesesatan dan dianggap kesesatan itu adalah kebenaran. Yang kedua, mengapa kehadiran Rasul yang sudah direkomendasi oleh Allah ini kok ditolak oleh mereka? Karena kenyamanan mereka itu terusik, zona nyaman mereka itu terusik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Janda itu terusik. Jadi zona nyaman sebagai baser-baser dan
penjilat-penjilat itu terusir. Kalau mengikuti Muhammad, ya semua tokoh jadi gulung tikar, Pak. Upacara-upacara, ritual-ritual agama nenek moyang menjadi habis. Mereka takut kehilangan itu. Dan yang ketiga, faktor gengsi. Ya. Abu Lahab sama Abu Sufyan itu 3 malam berturut-turut nguping Nabi membaca Quran. Nguping tahu ya? Kemudian ada pemuda yang juga nguping. Nah, pemuda ini menyelinap, kenapa 2 orang ini kok nguping gitu. Nah, terus dengan ya keberaniannya menemui itu. Kagetnya bukan main Abu Sufyan dan Abu Lahab. Kagetnya bukan main, saling tanya, kamu kenapa di sini? Loh, sampean juga kenapa di sini? Gitu. Jadi pecicil-pecicilan gitu. Ya. Dan ngakoni, abu-abu itu ngakoni kalau ini firman Tuhan. Nggak mungkin Muhammad bisa membuat kalimat kayak gini. Nah kalau gitu kenapa Tuhan nggak beriman? Loh, kenapa kamu juga nggak beriman? Jadi saling lempar-lemparan gitu, Pak. Sesungguhnya mereka itu ngakoni. Ketika pemuda ini nanya, kenapa sampean nggak beriman? Apa kata dunia? Kayak dirjen pajak itu, apa kata dunia kalau nggak taat pajak? Setelah pajak terus dikemplang gitu kan? Apa kata dunia? Masa saya ngikuti ponakan saya gitu? Faktor gengsi. Nah, baik, ini poin pertama yang perlu kita pelajari, bahwa taat kepada Allah itu harus dilanjutkan dengan ketaatan kepada Rasul. Salah satunya adalah ittiba, mengikuti sunnahnya. Yang kedua, jangan mengada-ada. Kalau nggak diajarkan Rasul, nggak dicontohkan Rasul, jangan mengada-ada. Tiwas nanti fawaradun, ditolak oleh Allah. Tuh. Yang kedua, larangan berpaling dari kebenaran. Jadi kalau sudah punya komitmen mentaati Allah dan Rasul, jangan sekali-kali berpaling. Dalam surat An-Nur 54 ini, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi Rasul itu dapat amanat untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Dalam surat Yasin kan, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyya rahmana bil ghaib kan. Jadi Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk memberi peringatan kepada siapapun. Mau silakan, nggak mau nanti diulang lagi. Dan pada intinya Rasul itu bukan pemberi petunjuk. Yang memberi petunjuk hanyalah Allah. Walaupun terhadap paman beliau sendiri, kalau Allah nggak menghendaki memberi petunjuk, ya tidak dapat petunjuk. Mengapa Allah nggak memberi petunjuk? Karena paman beliau nggak menghendaki petunjuk. Untuk apa Allah memberi petunjuk kalau yang diberi tidak mau? Maka begitu tidak berhasil Rasulullah mengimankan pamannya, Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun.
Karena yang berhak memberi hidayah hanyalah Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu jangan sekali-kali berpaling. Begitu kebenaran sudah ada di dalam diri kita, jaga dengan baik. Kenapa? Ya, hidayah Allah, petunjuknya Allah tentang kebenaran itu hanya diberikan kepada hamba yang dipilih. Dan nama pilihan itu memang menghendaki hidayah. Demikian pula mengapa Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang sesat, karena memang orang sesat itu menghendaki kesesatan, tidak menghendaki hidayah. Nah, untuk apa Allah ngasih hidayah kepada orang yang memilih jalan sesat? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, perintah ini juga larangan menjadi orang munafik. Jadi kalau perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, pada ayat berikutnya tadi kan jangan kamu seperti orang munafik kan, mengatakan beriman padahal dia tidak beriman, mengatakan beriman tapi tidak mau mendengar. Nah, Al-Baqarah 8 ini menjelaskan bahwa wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Inilah karakter orang munafik. Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah. Allah adalah bersama mereka itu pada malam hari ketika mereka mengucapkan perkataan yang tidak disukai oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Jadi orang munafik itu dalam ayat ini selalu membuat makar, merencanakan jahat, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya, ayat ini tidak untuk orang munafik, Pak, tapi untuk orang beriman, agar tidak menjadi orang munafik. Karena orang munafik baca ayatnya juga nggak ngefek gitu. Jadi ayat ini untuk orang beriman seperti kita ini, ya, agar jangan seperti orang munafik, ya, karena rawan sekali itu, ya. Karena orang munafik nanti di akhirat sudah nggak bisa apa-apa. Di dunia saja kalau berdebat itu curang, kalau berdebat mau menang sendiri, dan itu memang ciri orang munafik. Jadi kalau berdebat itu ya merasa paling benar, dan nanti di akhirat Allah sudah nyatakan nggak akan bisa mendebat. Demikian pula di akhirat nggak ada yang bisa melindungi. Kalau di dunia orang munafik menang debat karena ada pelindungnya itu, di belakang mereka ada itu. Tapi di akhirat siapa yang melindungi mereka? Nah, karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, engkau semua menemukan para manusia itu adalah sebagai logam. Mana yang pilihan di antara mereka, mana yang pilihan di antara mereka di zaman jahiliyah, maka mereka itu pula lah yang merupakan pilihan di zaman Islam. Jikalau mereka pandai dalam agama, jikalau mereka pandai dalam agama, engkau semua menemukan sebaik-baik para manusia dalam hal ini
yakni mengenai pemerintahan dan kekhalifah. Ialah yang paling tidak suka untuk menjabatnya. Engkau semua akan menemukan seburuk-buruk para manusia ialah orang yang bermuka dua atau pelin-pelan atau munafik. Ia datang di golongan orang-orang sini dengan muka yang satunya dan datang kepada golongan orang-orang yang sana dengan muka yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan karakteristik orang munafik. Dan kita sekarang ini lagi bertemu dengan tahun-tahun penuh kebohongan. Manusia berotak dajjal, berhati iblis, bernafsu binatang. Itulah munafik. Bohong, ciri pertama munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fi kana munafikon. Wa in kanat khoslatun minhunna fi kanat fihi khoslatum minan nifaq hatta yada'aha. Man idha haddasa kadzaba wa idha wa'ada ahlafa wa idha khosoma fajaro wa idha ahada godaro. Ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 itu adalah jika berkata bohong, jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, tidak menepati atau tidak menepati janji. Jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Ini yang maunya menang sendiri nih, seperti buzzer-buzzer rupiah dan pembela-pembela penjilat-penjilat itu. Ya, jika membuat janji, ia melanggar perjanjian atau berkhianat. Jika diamanati, dia berkhianat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bohong itu ciri pertama dalam hadis ini. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara bohong. Satu kata bohong itu dampak negatifnya, dampak destruktifnya itu seluas kehidupan dunia akhirat. Walaupun cuma satu kata bohong. Ya. Bentuk kebohongan pertama disabdakan oleh Rasul, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Di dalamnya orang-orang yang berdusta dipercaya, sedang orang yang jujur didustakan. Orang yang berkhianat diberi amanat, sedang orang yang amanat dikhianati. Dan di dalamnya juga terdapat al-ruwaibidah. Rasul ditanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang bodoh yang berbicara, memberi fatwa dalam urusan manusia. Orang yang tidak berkompeten tetapi sok kompeten. Bentuk kebohongan kedua, hadisnya beda. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Anas bin Malik, tapi dua-duanya dari Imam Ahmad. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang kedua. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya. Dan para ruwaibidah angkat bicara, dominan ruwaibidah itu. Ada yang bertanya, apa itu ruwaibidah? Rasul bersabda, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Nah, Bapak Ibu, ini
dampak pertama ya. Jadi sifat munafik yang pertama bohong itu ternyata seperti ini ya. Dan ini mewarnai tahun-tahun seperti sekarang ini ya. Bangsa umat di negeri kita ini dibohongi 10 tahun gitu. Dan tambah itu ya, tambah. Dan ndak rumongso kalau itu bohong. Dan banyak yang mendukung kebohongan. Mendukung kebohongan itu lebih bohong daripada yang didukung, Pak. Ya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh kebohongan itu dalam perspektif psikologi Islam, satu, pelanggaran moral atau pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai penyimpangan kepribadian spiritual dan gangguan keseimbangan jiwa. Jadi sebenarnya sakit jiwa, Pak, orang bohong itu, Pak. Orang bohong itu sakit jiwa. Keseimbangan nafasnya tidak seimbang ya. Kejahatan moral dan spiritual. Jadi selain kejahatan pelanggaran moral dan sosial, ini juga menyangkut kejahatan moral dan spiritual karena merusak hubungan antar individu dengan Allah dan merusak hubungan sesama manusia. Jadi orang munafik itu dengan Allah menipu, apalagi dengan manusia. Jadi orang munafik itu moralnya ya jahat, spiritualitasnya juga rusak. Yang ketiga, membawa ke pembohong menjadi penghuni neraka. Cuman satu kata, Pak, bohong. Dunia akhirat dampaknya. Tidak disadari ini. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, berbuat bohong, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Mengerikan, cuman satu kata bohong, Pak. Tapi anehnya sekarang ini menjadi tahun-tahun penuh kebohongan, tahun-tahun penuh tipu menipu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara psikologis dusta dianggap sebagai distorsi kognitif dan moral, di mana seseorang mengubah persepsi realitas demi kepentingan ego atau dorongan nafsu ya. Demi kepentingan ego dan nafsunya, Qabil dikasih baju Habil, sedangkan Habil dikasih kostum Qabil, Pak. Yu'tamanu fihal khain wa yukhawinul amin. Orang yang amanat dikhianati, para pengkhianat malah dikasih amanah. Sekarang sudah booming di medsos, Pak. Siapa pengkhianat bangsa itu? Siapa yang memberi jalan Cina-Cina itu dominan di negeri kita? Siapa yang diizinkan membuat bandara swasta itu? Kebijakannya sopo iki? Yang meresmikan sopo iki? Nggak ngaku iki? Coba, gitu masih ngelak saja. Dan masih ada yang mendukung. Hebat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa munafik itu, dusta itu sebagai penyakit jiwa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibuna. Bima kanu yakdzibun itu loh penegasannya. Ya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta, bohong. Ya. Jadi kemunafikan yang ditandai dengan kebohongan itu sama dengan mengidap penyakit hati, penyakit jiwa. Fi qulubihim maradun. Allah nambah fazadahumullahu maradun. Maka orang itu kalau sekali bohong kok berhasil, dia akan mengulang keberhasilan dengan volume yang lebih tinggi lagi. Bohongnya tambah gedabrus gitu, Pak. Ya. Itu. Jadi sekali dia bohong, karena apa? Orang yang bohong kemudian lahir kecanduan bohong karena hatinya sudah nggak bisa lagi memberikan masukan. Jadi begini, Pak, secara psikologi ya, orang sebelum berhasil membohongi orang, dia lebih dulu berhasil membohongi dirinya sendiri. Karena hati nurani orang bohong itu sebenarnya nggak mau diajak bohong. Karena itu kalau berani membohongin orang, berarti dia sudah berhasil membohongi hati nuraninya sendiri. Nah, begitu sudah berhasil, maka hati nurani cenderung tidak berfungsi. Karena apa? Nanti akan melakukan kebohongan akumulatif. Jadi bohong menjadi candu. Karena apa? Karena sudah menikmati hasil dari kebohongan itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dusta adalah gejala penyakit jiwa, yaitu hati kehilangan nurani, kehilangan kejujuran, ya, dan kehilangan rasa takut kepada Allah. Ya. Secara psikologis, perilaku ini menandakan kecenderungan patologis terhadap manipulasi dan penipuan diri. Jadi dengan siapapun itu selalu manipulatif, dan sebenarnya tanpa sadar dia sudah menipu dirinya sendiri. Nah, sekarang apa jenis-jenis dusta dalam psikologi Islam? Menurut Imam Ghazali ada 4 jenis dusta. Pertama, dusta verbal. Bentuk psikologisnya apa? Menyampaikan kebohongan secara lisan. Jadi lisannya pandai bersilat lidah, ya. Jadi selalu berubah-ubah. Nah, dampak psikologisnya apa? Hilangnya kredibilitas dan munculnya perasaan bersalah. Hilangnya perasaan bersalah. Jadi tidak punya kredibilitas dan tidak punya rasa bersalah. Jadi rumongso bener. Kalau diingatkan mecicil malah. Jenis yang kedua, dusta tindakan, tadlis. Bentuk psikologisnya menampilkan perilaku yang menipu atau berpura-pura. Jadi selalu menggunakan topeng. Tinggal topeng malang mana? Topeng Malangan atau topeng monyet atau topeng. Nah, dampak psikologinya apa? Betul-betul menunjukkan kepribadian munafik atau double identity disorder. Ya. Yang ketiga, dusta emosional, menyembunyikan perasaan dan motivasi sebenarnya, ya. Disembunyikan rapat, Pak, ya. Maka dampak psikologisnya adalah ketidakharmonisan emosi, stres batin, itu dampaknya. Kemudian dusta spiritual, jangan dikira riya itu bohong loh, Pak. Pamer itu bohong. Karena apa? Motivasinya tidak karena Allah, tetapi mengharap pujian orang lain. Nah, menampilkan amal baik untuk mencari pujian manusia. Nah, inilah dampak psikologisnya adalah gangguan niat, ya. Keikhlasannya terganggu dan otomatis mengalami krisis keimanan. Karena apa? Rusaknya iman itu karena musyrik. Rusaknya iman kepada Allah itu karena syirik. Rusaknya iman dengan manusia karena munafik. Jadi ada 2 jalur perusak iman.
Perusak iman dalam hubungannya dengan Allah itu syirik, termasuk riya ini. Dan rusaknya iman dalam konteks hablum minan nas itu munafik. Dusta itu perusak iman, Pak. Ya. Dusta itu perusak iman. Nah, sekarang Bapak Ibu, aspek psikodinamik terjadi konflik antara akal dan nafsu. Orang bohong itu, katanya cuma bohong satu kata, Pak, tapi dampaknya luar biasa. Ya, psikodinamik mengatakan bahwa orang bohong itu sedang mengalami konflik antar akal dan nafsu. Bapak Ibu, bohong timbul ketika akal gagal mengontrol nafsu amarah. Dusta ujungnya menjadi mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika akal tidak bisa mengontrol hawa nafsu, lahirlah sebuah kebohongan. Kemudian bohong ini menjadi mekanisme pertahanan diri. Ini kerangkanya. Dusta menjadi mekanisme pertahanan diri untuk apa? Untuk menutupi rasa takut atau rasa malu. Jadi normalnya orang bohong ya, sungguh pun tidak normal kan gitu ya. Lazimnya orang bohong itu pasti merasa takut kalau kebohongannya diketahui, atau malu kalau kebohongannya diketahui. Nah, sekarang sudah nggak normal lagi, Pak. Bohong malah dipamerkan dan tidak punya rasa malu, dan pendukungnya banyak gitu loh. Itu kan jadi ngeri sekali zaman sekarang ini. Maka ini sekarang ini zaman tipu menipu kan gitu ya. Jadi ya mestinya orang bohong itu nggak mau kalau kebohongannya diketahui orang. Dan orang bohong itu berusaha habis-habisan untuk menyembunyikan kebohongan. Tapi sebelum itu dia meyakinkan orang yang dibohongi. Ya. Jadi pembohong itu berusaha meyakinkan orang yang dibohongi agar yang dibohongi itu percaya. Karena itu biasanya orang bohong itu mesti sumpah. Sebenarnya dia mengatakan sesuatu nggak usah sumpah pun orang tahu, orang percaya. Tapi karena dia sendiri sudah nggak pede, meyakinkan orang dengan sumpah dan berusaha menyembunyikan kebohongan. Kalau kebohongannya terbongkar, dia malunya bukan main, Pak. Ya. Jadi lazimnya itu. Yang kedua, orang bohong itu selalu menghindari tanggung jawab. Ya. Ini bukan urusan saya, kok ditanyakan kepada saya. Itu loh, ya itu karakternya. Orang bohong itu, Pak, ada 10 tanda di wajahnya, Pak. Orang bohong itu sering kamisosolen. Bahasa Indonesia kamisosolen itu apa? Saya cari belum ketemu padanannya tuh. Ganggreweli gitu ya. Gitu. Ganggreweli tangan, Pak, sama kaki. Kamisosolen. Kemudian orang bohong itu matanya, sorot matanya itu ndak melihat orang yang dibohongi. Ya, mesti pencilaan ke sana kemari gitu loh, Pak. Ya. Kadang ke atas, kadang ke bawah, dan berbusa-busa ngomongnya itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mencari keuntungan dunia, itu tujuannya itu. Dan yang keempat, membangun citra palsu. Ya. Jadi pencitraan itu berbasis ego ideal. Nah, maka perilaku ini menimbulkan kognitif disonansi, ketegangan batin antara realitas dan kebohongan yang diciptakan dirinya sendiri, yang lama-lama menyebabkan kerusakan integritas moral. Ya, orang kalau sudah kehilangan integritas, Pak, sudah nggak bisa lagi dipercaya. Kata Buya Hamka, orang itu kalau sudah nggak punya kejujuran, modalnya habis. Ya, amanah itu modal hidup. Kalau orang sudah berkhianat, sama dengan modal hidupnya. Jujur itu modal hidup. Kalau orang bohong sudah kehilangan modalnya. Tuh. Nah, dampaknya apa? Saya minta waktu sedikit. Dampak dalam perspektif psikologi Islam, dampak berdusta itu bersifat holistik.
ya. Baik meliputi dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Nih, dari aspek spiritual menjauhkan diri dari cahaya keimanan. Dari aspek emosional menimbulkan kecemasan, rasa takut, ketahuan, dan kehilangan ketenangan. Tidak tenang ke orang bohong itu, Pak. Ya. Dari aspek sosial menurunkan kepercayaan dan merusak hubungan sosial. Dari aspek moral muncul karakter munafik, yaitu riya, manipulatif, tidak konsisten. Nah, lantas bagaimana solusinya? Islam memberikan solusi, Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi terapi psikologi Islam terhadap perilaku bohong. Satu, muraqabah, menyadari pengawasan Allah setiap saat. Kalau muraqabah ini hadir, insya Allah orang terkendali untuk tidak bohong. Terus muhasabah. Lah kalau muraqabah nggak muncul, ya muhasabah nggak akan terjadi. Ya. Apalagi taubat malah nggak muncul, gitu lah. Apalagi zikir dan sholat malah nggak blas, gitu ya. Nah, apalagi sidik malah nggak jujur, gitu loh. Jadi kompleks sekali. Pertama saja yang harus dikendalikan, harus melahirkan muraqabah, sadar kalau bohongnya itu diketahui Allah, diawasi Allah. Ya, karena itu kata kuncinya cuma satu, terapinya mulailah dari muraqabah, kemudian muhasabah, terus taubat. Lah sekarang ini nggak muncul pembohong-pembohong itu. Jangankan zikir dan sholat, apalagi jujur, uang muraqabah saja nggak punya, gitu ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Materinya masih panjang, masih 2-3 kali pertemuan lagi. Kalau nggak selesai tahun ini, insya Allah tahun depan saya lanjutkan, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, lahir dan batin, untuk istiqomah di jalan yang benar, jalan menuju ridha Allah. Terhadap orang-orang yang suka bohong, mudah-mudahan segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa ada yang perlu ditanyakan? Langganan saya tadi datang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.